sangat mudah, administrasi dokumen dan segala macam itu sangat dipermudah ya. Juga dia memfasilitasi, tidak hanya untuk S2 dan S3. Nah, kebanyakan beasiswa luar negeri ya, mereka hanya memfasilitasi S2 dan S3. Nah, tapi beasiswa Turki ini mereka memfasilitasi dari S1, S2, dan S3. Jadi teman-teman yang, kira-kira, yang masih SMA bisa mendaftar S1 atau yang ingin berkeinginan S2 dan S3 itu semuanya lengkap dan beasiswa ini juga full ya, full funded. Jadi nggak hanya tiket pulang pergi, tapi dari tempat tinggal, bahkan kalau teman-teman lebih memilih tinggal di asrama, juga makan pagi dan malam itu juga gratis gitu ya. Ada yang cuciin segala macam dan alhamdulillah, worth it gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman tidak mau memilih, di asrama, teman-teman juga bisa tinggal di apartemen. Seperti saya pada saat ini, saya lebih memilih tinggal di apartemen karena lebih fokus untuk menulis gitu. Nah, saya juga menulis buku tentang, Turkish scholarship. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah baca, alhamdulillah ya, jadi sudah tergambarkan sedikit, teman-teman. Jadi memang kalau untuk mental hunters beasiswa itu yang pertama sekali itu adalah harus rajin membaca. Nah, terkadang pada kita itu, tidak mau membaca gitu, itu yang, sangat, tidak direkomendasi. Jadi teman-teman kalau ingin belajar di luar negeri ya, apapun, beasiswanya teman-teman, yang pertama sekali teman-teman harus membaca seperti itu, apapun itu, mulai dari webnya, karena persyaratan setiap tahun, memang tidak signifikan perubahannya, tapi kita harus mengupdate gitu, apa yang diinginkan. Istilahnya, kalau misalnya, kita mengejar apa yang kita inginkan dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan usaha kita sebagai manusia, insya Allah, Allah akan memberikan jalannya. Kalau memang itu tidak menjadi rezeki kita, berarti bukan itu yang terbaik untuk kita. Tapi setidaknya kita sebagai manusia, kita harus berusaha semampu kita. Itu mungkin, opening ya dari saya untuk pertama sekali untuk memotivasi teman-teman biar, semangat untuk, meng-apply beasiswanya. Karena teman-teman harus tahu dulu kira-kira ini beasiswa ini dia itu butuhnya apa gitu. Dia, menginginkan awardee itu seperti apa teman-teman. Itu yang harus teman-teman, selidiki dulu gitu. Karena kalau misalnya istilahnya kalau teman-teman sudah memiliki semua syarat yang diinginkan oleh YTB, itu tidak mungkin teman-teman itu tidak di-approve gitu. Tidak mungkin teman-teman itu tidak dikasih beasiswa ini. Karena istilahnya teman-teman sudah memiliki semua potensi yang ada di, kriteria di Turkish Scholarship ini. Tidak mungkin teman-teman, diabaikan begitu saja gitu. Nah, tergantung rezeki juga masing-masing. Terkadang ada yang, wah sudah begini, sudah begitu, meng-apply beasiswanya tapi belum dapat juga gitu. Padahal kriteria semuanya, ada ini, mungkin ada yang salah atau mungkin memang belum rezeki kita. Jadi kita jangan, berputus asa teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu, sebenarnya kriteria aplikasi untuk mendaftar beasiswa YTB itu untuk S1, S2, dan S3 itu sebenarnya apa saja gitu, teman-teman. Nah, ini yang paling penting, kriteria aplikasi. Ini bisa kita dapat informasinya di mana? Di website, teman-teman. Jadi teman-teman harus banyak, membaca gitu, harus baca website, ikuti Instagram YTB, bahkan mereka juga buat kanal YouTube ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar rajin nih nge-stalking si YTB ini ya, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Nah, kriterianya itu minimum akademik, kriteria prestasi akademik itu pelamar sarjana itu 70%. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita di Indonesia itu kebiasaan kita, kalau yang, di S1, di S2 dan S3 biasa kita memakai, skill 1 sampai 4 gitu. Nah, kita, misalnya IPK kita 70%, dari 4 itu biasanya itu 3,0 atau 2,97. Jadi minimal IPK teman-teman itu harus, 2,90, minimal sekali 3,0 gitu. Jadi teman-teman harus mencapai 70% dari kriteria akademik teman-teman, di sistem perkuliahan teman-teman. Kemudian sama juga, prestasi akademik minimum pelajar master. Berarti kalau misalnya sarjana, untuk sarjana 70% ya, itu SMA ya untuk
apply, istilahnya kita mau apply S1 berarti, kriteria yang diharapkan akademik kriteria kita itu diambil dari nilai rapor. Jadi rata-rata nilai rapor itu kita harus capai 70% gitu. Nah, kalau misalnya untuk master dan dokter kita harus, mencapai 75% IPK ya tadi ya, 1 sampai 4. Kemudian prestasi akademik untuk pelajar ilmu kedokteran. Nah, kalau kedokteran bagian kesehatan memang di Turki, sangat, kalau bilang susah ya itu mungkin tergantung teman-teman juga lagi. Karena memang ya bagi yang ingin meng-apply kesehatan, khususnya kedokteran, itu di Turki memang sangat-sangat, susah ya. Saya melihat teman saya, yang satu apartemen dia jurusan kedokteran dan itu dia sangat berjuang gigih gitu ya untuk, apa, untuk lulus aja tuh harus benar-benar gitu. Karena makanya mereka itu merata-ratakan bagi yang kedokteran itu memang harus 90%, dari rata-rata nilai akademik teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin mendaftar kedokteran, ya harus dipikir-pikir lagi kira-kira sudah mencapai nggak nilai 90% tadi. Nah, bagaimana dengan kriteria umur teman-teman? Nah, kalau umur, yaitu berusia di bawah 21 tahun untuk program sarjana S1. Jadi misalnya teman-teman belum sampai 21 nih, kira-kira mau daftar S1 lagi, boleh, nggak masalah gitu ya. Jadi minimal itu di bawah 21 tahun. Nah, kalau misalnya untuk program master itu di bawah 30 tahun, ya. Tadi teman-teman yang aja nih saya mau apply S2, mungkin ada yang udah tamat S2 nih atau mau apply S2 lagi gitu. Tapi kalau misalnya umurnya masih 30 tahun, it's okay ya. Jadi teman-teman boleh, mendaftar, program master ini asal teman-teman, tidak 30 tahun ya, belum tua istilahnya. Kemudian yang ketiga berusia di bawah 35 tahun untuk S3. Jadi S3 itu, harus di bawah 35 tahun ya, jadi nggak boleh lebih teman-teman. Nah, lalu kita kan pasti, dalam beasiswa itu selalu diminta dokumen. Nah, sebenarnya dokumen yang di YTB itu tidak terlalu rumit menurut saya, karena seperti misalnya dia minta paspor gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak punya paspor teman-teman bisa, menggantikannya dengan KTP. Nah, kemudian misalnya apa aja sih yang harus diterjemahkan gitu. Nah, teman-teman jangan pusing-pusing menerjemahkan dokumen YTB. Nah, makanya teman-teman itu harus, klik dulu di apa namanya, harus daftar dulu. Teman-teman yang belum daftar mungkin, yang belum daftar akun mungkin akan sedikit kebingungan. Kenapa? Karena, setelah daftar kita akan tahu apa saja yang diminta. Mungkin teman-teman harus daftar dulu nih, yang belum daftar langsung daftar dulu ke akunnya, nanti di sana, akan muncul beberapa hal yang harus, teman-teman isi. Nah, salah satunya mungkin ini tadi. Nah, misalnya, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya di Instagram ya, mmm, itu mereka mengatakan bahwa dokumen ini harus diterjemahkan, sebenarnya nggak perlu. Jadi teman-teman yang hanya perlu menerjemahkan, mungkin teman-teman harus perlu garis bawahi ini ya, harus catat ya, yang perlu teman-teman garis bawahi itu adalah yang perlu diterjemah itu adalah ijazah dan transkrip. Ya, itu harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Nah, bagaimana cara memilih, penerjemah tersumpah, teman-teman? Saya dulu menerjemahkannya di Aceh karena kebetulan saya, S1-nya dulu di Aceh, di UIN Araniri Banda Aceh, ya. Jadi, di Aceh itu belum ada yang namanya penerjemah tersumpah, hanya penerjemah, resmi itu di bawah kampus Universitas Syarif Kuala dan UIN Araniri Banda Aceh. Tapi itu tidak penerjemah tersumpah, hanya legalitas, kampus saja gitu. Nah, teman-teman, kendalanya lagi ketika saya, apa namanya, verifikasi data di Kedubes ya, dan itu saya harus, banyak memiliki proses lagi melewati Kemenkumham dan segala macam. Jadi teman-teman, cara memilih penerjemah tersumpah, teman-teman, harus memilih penerjemah yang sudah ada registrasi Kemenkumham. Jadi teman-teman itu bisa lihat di website Kemenkumham, mana penerjemah tersumpah yang telah terdaftar gitu ya. Jadi, untuk ijazah sama transkrip itu wajib diterjemah. Yang lain sertifikat yang lain-lain teman-teman tidak perlu terjemah, itu teman-teman harus garis bawahi. Jadi upload saja, nanti, di akun YTB ya, nanti akan kita lihat YTB mereka akan ada yang namanya ajak lama atau explanation. Jadi teman-teman langsung saja membuat penjelasan ini sertifikatnya tentang apa gitu ya. Pakai bahasa Inggris ya teman-teman, jangan pakai, bahasa, yang lain-lain gitu. Ada juga bisa, sebagian teman-teman mengunggahnya dengan
pakai bahasa Indonesia, bahkan ada yang EOI menggunakan bahasa Indonesia, bisa saja karena sistem akan menerjemahkan gitu. Semua yang kita tulis itu sistem akan menerjemahkan, tapi saya tidak menyarankan itu karena kenapa? Ketika terjemahan, sistem itu bisa saja berubah gitu. Jadi grammatical-nya bisa saja sangat berubah-berubah dan itu, sangat tidak sangat merugikan kita ketika yang kita maksud seperti ini, tapi yang diterjemahkan seperti ini. Lebih baik langsung saja ke bahasa Inggris ya. Nah, tadi ijazah harus, diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Lalu bagaimana dengan ijazah yang sudah, dikeluarkan oleh kampusnya menggunakan bahasa Inggris, itu tidak perlu diterjemahkan lagi. Nah, ada kampus yang dia itu mengeluarkan 2 bahasa ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Mungkin ada kampus internasional lah ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi terjemahkan ke penerjemah tersumpah, cukup pakai itu saja. Nah, kemudian, transkrip, nilai rapor ya. Nah, nilai rapor juga harus diterjemahkan gitu ya. Itu juga harus diterjemahkan ke penerjemah tersumpah. Nah, kemudian ujian seleksi masuk universitas di Turki jika ada. Jadi ini teman-teman, syarat yang diminta ini kalau ada. Jadi kalau misalnya nggak ada itu teman-teman nggak usah pikir pusing gitu ya. Kemudian sertifikat penghargaan. Nah, ini sertifikat penghargaan apa saja, kumpulkan semuanya, yang kalau Bukan, bisa gitu, sertifikat yang berkaitan dengan, jurusan yang akan teman-teman ambil, seperti itu. Nah, terus yang paling sering ditanya juga nih, TOEFL gitu, TOEFL, IELTS, GRE, GMAT gitu ya. Ini perlu nggak sih gitu teman-teman, perlu nggak sih, beasiswa Turki ini menggunakan TOEFL gitu ya. Ini, dilematika orang kita ya. Karena memang, susah katanya, nggak belajar gitu. Kadang juga, unfair gitu, nggak fair gitu. Kadang di Indonesia juga sistemnya masih, amburadul gitu ya. Ketika di dalam perkuliahan kita tidak diajarkan TOEFL dan semacam, tapi ketika sidang kita harus ada TOEFL segala macam gitu. Jadi memang, tidak fair gitu. Nah, ini mungkin menjadi kesulitan bersama, cuman karena teman-teman, mmm istilahnya itu mau keluar negeri, tapi setidaknya teman-teman tuh harus bisa bahasa Inggris ya, itu nggak ada pilihan yang lain karena memang nanti wawancara itu fully bahasa Inggris. Nah, ada dulu kasus ketika, wawancara dia tuh nggak bisa bahasa Inggris ya, dia itu harus diterjemahkan oleh temannya dan itu menurut saya tidak sangat efektif sekali gitu ya. Tapi teman-teman setidaknya teman-teman harus belajar bahasa Inggris, minimal teman-teman bisa ngomong gitu ya. Nah, kalau untuk TOEFL tadi kita kembali lagi ke TOEFL, apakah perlu nih, TOEFL dalam, meng-apply beasiswa ITB? Nah, jadi ada 2 pilihan teman-teman, ya harus teman pilih. Kalau misalnya teman-teman, memilih untuk, apa namanya, dalam bahasa Turki, teman-teman, misalnya teman-teman ingin belajar dalam full bahasa Turki, teman-teman tidak perlu melampirkan TOEFL, ya. Tapi ingat teman-teman, bahasa Turki dalam akademik itu sangat-sangat susah ya, karena beda ketika yang kita pelajari di dalam les atau kita sebut di sini dengan tomer ya, kita belajar bahasa Turki selama setahun ya, itu tidak akan mencukupi kita, untuk dalam akademik gitu ya. Kecuali kita harus kerja keras, baca buku yang sangat banyak ya, karena akademik sama, namanya tuh Sokak-Gili kalau bahasa Turkinya, sama bahasa jalanan itu sangat-sangat, susah gitu. Jadi teman-teman berbeda sekali bahasa jalanan yang kita gunakan sehari-hari sama bahasa akademik. Jadi, banyak teman-teman yang, merasa apa namanya, merasa kewalahan gitu, dia tuh harus memang double hard working gitu. Jadi kita harus, benar-benar bekerja lebih, detail lagi kalau, teman-teman, ingin mengambil bahasa Turki dan itu teman-teman nggak perlu lampirkan TOEFL. Tapi ya pertimbangannya seperti itu. Jadi teman-teman, harus belajar lebih keras lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya kelas internasional ya, teman-teman, harus melampirkan, TOEFL ya atau IELTS ya. Nah, di sebagian kampus di Turki itu tidak menerima IELTS, seperti HCTP University, ya ada kejadian yang dia nggak terima IELTS, tapi dia hanya terima TOEFL, TOEFL IBT gitu, PBT gitu ya. Jadi teman-teman untuk lihat, persyaratan kampusnya, dia nerima IELTS atau TOEFL, teman-teman harus cek lagi website kampus apa yang mereka inginkan, persyaratan mereka itu seperti apa untuk nanti didaftar ulang ya. Dan untuk digarisbawahi lagi YTB, ini mohon jangan dicoret-coret dulu ya. Oke,
Nah, untuk, YTB sendiri ya, YTB itu tidak, perlu pusing-pusing teman-teman untuk memilih kampus. Jadi teman-teman hanya mendaftar kampus lewat akun YTB, nanti YTB sendiri yang akan mendaftarkan teman-teman ke kampus. Jadi nggak perlu LOA ya. That's so, easy ya teman-teman, jadi nggak perlu ribet-ribet gitu. Itu clear ya masalah TOEFL sama IELTS butuh TOEFL atau enggak ya. Kemudian tadi ya, kartu tanda pengenal atau KTP sudah kita bahas ya, kalau nggak ada paspor teman-teman, harus pakai KTP. Tapi ya teman-teman kalau misalnya mau ke luar negeri minimal pakai paspor lah gitu ya. Teman-teman harus pakai, paspor gitu. Ya sebagai motivasi diri juga gitu, kemudian mengisi esai yang ada di formulir online ITB, kemudian mengisi formulir online ITB dengan lengkap, jangan sampai ada keterangan yang berwarna merah pada submenu formulir online ya. Saya juga ada buat, YouTube channel ya, Hafna Zakaria Vloggers, mungkin kalau teman-teman di situ ada lebih lengkap, saya bagaimana cara mendaftar awal gitu, bagaimana cara mendaftar awal sampai, akun-akunnya. Mungkin teman-teman karena kalau misalnya kita bahas di sini itu nggak akan cukup, jadi teman-teman kalau mau detail bagaimana cara mendaftar akun di awal, cara menulis nama tengah, nama depan, itu teman-teman bisa langsung kunjungi ke, akun YouTube saya. Kemudian surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini bisa diperoleh dari, tokoh ya, tokoh-tokoh umum, tokoh publik, dosen, kepala sekolah, dan lain-lain ya. Boleh juga ada beberapa teman-teman, dapat rekomendasi dari profesor di luar negeri. Itu sudah saya bahas juga bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi dari profesor-profesor di luar negeri. Nah, kalau misalnya dapat itu juga kemungkinan untuk ininya, sangat mudah diterima gitu, teman-teman. Kemudian proposal penelitian ya, itu untuk S3. Kalau untuk S2, S1 biasa tuh, LOI nanti kita bahas.